Pengelolaan GBLA selama ini mandek, ternyata Pemkot minta jatah. Pemkot. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia, dimanapun kalian berada, kita udah tahu kalau proses ingin mengelola GBLA itu udah lama banget ya prosesnya dilakukan oleh pihak PT PBB atau Persib Bandung itu sendiri. Bahkan kita mungkin juga harus minta maaf sama pihak Persib Bandung karena kita mungkin dulu selalu mengkritisi kalau kritisnya oke-oke aja yang nggak jadi masalah. Tapi kalau udah berbentuk dalam cacian dalam makian itu yang tidak boleh. Bagi mereka yang mengatakan seperti itu karena PT PBB Persib tim sebesar ini nggak punya training center, nggak punya stadion sendiri gitu kan. Bahkan ada sedikit disenggol-senggol sama tetangga kita karena kita nggak punya home waktu itu gitu kan. Ternyata masalahnya ya bukan di Persib, masalahnya bukan di PT PBB, tapi di pihak Pemkot itu sendiri. Kita harus akui kalau untuk membuat sebuah tim yang bagus ya memang harus ada kerjasama dari berbagai pihak, salah satunya dari Pemkot. Nah kemarin-kemarin sempat deg-degan juga sih, karena Pemkot lagi-lagi terus mengundur-ngundur untuk tanda tangan kontrak bersama Persib Bandung yang awalnya itu awal Juni jadi ke akhir Juni jadi ke awal Juli diundur lagi karena katanya baru saja melantik sekda baru Pemkot Bandung gitu kan. Nah saya waktu itu sempat beranggapan takutnya nanti malah ada main-main dengan yang ingin tender lain gitu kan ke Pemkot sehingga PT PBB gagal lagi gitu kan. Tapi akhirnya kemarin kalau saya kesal itu tanggal 4 udah tanda tangan kontrak beserta semua persyaratannya antara PT PBB atau Persib bersama GBLA. Nah sekarang GBLA resmi 30 tahun ke depan itu akan dikelola oleh PT PBB. Dan kita juga harus tahu mungkin beberapa poin yang maksud dikelola itu sekarang GBLA itu bisa dibilang sepenuhnya dimiliki oleh Persib Bandung lah. Dan silahkan mau seperti apakan, mungkin desainnya nanti mau diganti, namanya mungkin mau diganti, atau ada sarana dan prasarana yang mungkin nanti ditambah. Jadi kita nih kalau seandainya toilet ada tengenahan gitu sengitna gitu kan, sengit pisan terus gak ada cairan. Nah sekarang bisa kita ngasih tahu ke pihak PT PBB. Kalau ke Pemkot dulu kan agak sedikit susah lah ya, biasa kalau bersama Pemkot, tapi bisa kita sekarang nanti aspirasikan ke PT PBB. Tapi saya juga menghimbau untuk menjaga ya, jangan hanya kita itu iya kursi rusak, iya lapangan tempat larina butut, iya tempat parkirnya terapi dan segalanya ulah seperti itu. Oke gitu kan. Tapi kita juga harus bisa menjaga GBLA karena bagi saya GBLA ini aset bagi kita selaku pendukung Persib Bandung, bobotoh Persib, bukan hanya milik PT PBB. Jadi kalau seandainya sekarang PT PBB ngalusan, toilet dialusan, dibersihan, tapi urangna rujit kene, urangna teu bisa ngejaga sarana dan prasarana, nyangke SEO gitu kan untuk bisa menciptakan sebuah ekosistem yang bagus di GBLA. Apalagi dulu udah sangat lama sih Bos Teddy sempat mengatakan kan kalau kita akan membuat pusat hiburan di GBLA. Maksudnya jadi GBLA ini akan menjadi pusatnya Persib, mungkin nanti ada museum, ada acara-acara event-event yang berhubungan dengan Persib. Jadi pusat Persib itu akan dilakukan di sini gitu kan. Nah masalah jatah tadi yang saya pakai tanda petik, di klausul kontraknya salah satunya kalau pihak Pemkot ini meminta jatah retribusi atau tiket dari Persib Bandung. Nah, mungkin saja jadi selama ini ada istilah kontrak harus diperbarui gitu kan, ada satu negosiasi yang sangat alot itu ternyata masalah di tiket ini. Karena kita tahu kan kalau Persib Bandung itu adalah tim besar, bagaimana pendukungnya banyak banget, istilah kosong di stadion, kecuali kemarin kan lagi ada ya masa transisi lah ya dari pihak kebijakan manajemen sama bobotoh sehingga tidak banyak bobotoh yang datang. Tapi kalau secara normal, secara umumnya kita tahu moal aya nunyesa hiji pun kursi lamun Persib Bandung main, pendapatannya tinggi dari tiket dan itu jelas sangat menjadi satu keuntungan atau kontribusi yang besar bagi PT PBB agar bisa tetap menjalankan Persib Bandung ini dengan baik-baik saja gitu kan. Nah, sementara sekarang pihak Pemkot ini meminta jatah retribusi.
yang dimana tiket, kita tidak berbicara dulu tentang pajak hiburan ya, karena kan ada pajak hiburan, mungkin juga nanti kalau seandainya ada event-event yang berhubungan dengan GBLA, pasti akan ada pajak pemasukan ke Pemkot. Tapi masalah tiket ini, saya jujur aja nggak tahu secara detailnya juga, apakah memang 100% diminta oleh Pemkot, atau mungkin ada hitung-hitungan persentase, misalkan ke Persib berapa, ke Pemkot berapa dari tiket. Karena kita tahu nih, tiket ini bagus banget kan, ladang cuannya besar. Ini menjadi satu hal pemasukan yang bagus sebenarnya bagi Persib. Kalau seandainya, sekali lagi ya, saya garis bawahi, kalau memang diminta semuanya, agak sedikit gimana ya buat Persib Bandung, jadi enak gak enak. Enaknya kita bisa kelola GBLA, punya home gitu kan. Gak enaknya ya salah satu pemasukan tertinggi Persib dari tiket hilang juga gitu kan. Jadi itu hal yang kita ya bingung lah, serba bingung gitu kan. Tapi saya yakini juga mudah-mudahan Pemkot ini amanah, dimana yang diminta itu bukan jatah premam, tapi murni retribusi kontrak. Karena kita harus akui, kalau bekerja sama dengan pemerintah itu pasti ada jatah retribusi. Karena saya juga punya teman, beliau pengelola tempat hiburan gitu kan lah, hiburan alam ya, di alam gitu, tempat camping dan segala macamnya, memang ada jatah retribusi ke pemerintah. Dan itu anggap aja mungkin kita pajak lah ya. Tapi mudah-mudahan aja yang dimaksud JAPREM ini, dalam tanda petik ya, ini saya juga nggak tahu secara detailnya, itu benar-benar murni kebijakan undang-undang di Indonesia yang memang memperhaluskan retribusi sekian persen dan masuk benar-benar ke jatah negara, ke pajak negara, agar bisa dikelola oleh negara ini biar bisa memberikan hal-hal yang baik lagi untuk masyarakat lebih lah pada umumnya gitu. Mungkin seperti itu untuk masalah jatah retribusi dari tiket yang akan masuk ke Pemkot. Detailnya berapa persen jujur aja saya nggak tahu ya Bobotoh. Tapi saya yakini kalau ini juga jelas sudah diperhitungkan oleh Persib Bandung. Persib juga kita harus akui bahwa profesional, orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang profesional, yang pintar. Bahkan Persib bisa berjaya sampai saat ini, bisa menjadi salah satu tim dengan manajemen yang baik, dengan keuangan yang kuat pun karena keprofesionalan orang-orang yang ada di dalam PT PBB. Yang artinya juga kalau seandainya Pemkot ini minta jatah retribusi dari tiket, ya Persib juga pasti udah hitung-hitungan kalau Persib akan kehilangan uang berapa dari tiket dan harus ngambil pemasukan dari mana, sementara kita harus tetap berjalan di liga ini, manajemen harus tetap kuat gitu kan, jangan ada gaji yang telat dan segala macamnya, apalagi kita mau bermain di Asia, kemungkinan home away, bahkan juga kalau seandainya Persib nanti terus lolos, akan tambah banyak home away ke negara lain, butuh biaya juga, saya yakin Persib sudah memperhitungkan itu. Dan sekarang kita selaku bobotoh, tugasnya hanya mendukung dan mendoakan. Dan ingat sekali lagi saya menghimbau, jaga GBLA, jaga GBLA, jaga GBLA. Karena kita nuntut-nuntut itu kalau seandainya kitanya sama aja gorengna gitu kan, ya sia-sia juga gitu kan. Jadi ini harus selaras antara kita selaku bobotoh dan juga pemilik GBLA, yaitu PT PBB atau Persib Bandung. Seperti itu dulu bobotoh, salam dunia, assalamualaikum.